Bapak Ibu, orang tua murid Notre Dame yang terkasih, menghadapi situasi masa pandemik seperti saat ini, yang bagaimana pentingnya peran orang tua dalam pendampingan anak saat belajar dan menghadapi anak sesuai dengan perkembangan, juga kebutuhan anak saat ini. Oleh sebab itu, hari ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita. Baik, saya akan menyampaikan latar belakang pembicara kita hari ini. Pembicara kita kali ini adalah Bapak Andi Iwan Iswanto, SSMPD. Beliau merupakan seorang Direktur PT Adikreasi Insan Fokus, Staf Direksi Politeknik Pariwisata Labuan Bajo, Leadership Trainer, Ribbon Coach, Confident Therapist, pemerhati pendidikan, dan praktisi SDM. Saya rasa tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja saya akan perkenalkan Bapak Andi Iwan Iswanto, SSMPD. Shalom Pak Andi, apa kabar Pak? Salam, Miss Linda. Kabar selalu baik dan sehat. Puji Tuhan ya Pak, senang berjumpa dengan Bapak Andi walau melalui virtual. Siap, Baik, ya, senang juga. baik Pak Andi, di sini telah hadir orang tua murid Notre Dame yang saat ini sedang menonton acara kita, baik yang ada di Purina Jakarta maupun di Grand Wisata Bekasi, yang mungkin banyak sekali problematika dan kegelisahan yang selama ini dihadapi oleh para orang tua, karena harus membagi waktu dengan pekerjaan dan juga kegiatan lainnya. Namun juga harus mendampingi putra-putri yang sedang mengikuti pendidikan jarak jauh. Kami semua ingin belajar dan mendengarkan kiat-kiat atau pencerahan juga bimbingan dari Bapak. Maka kami persilahkan kepada Bapak Andi untuk dapat menyampaikan materi yang membuat kami nantinya akan terinspirasi dan belajar dari kegiatan hari ini. Kepada Bapak Andi, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Miss Linda, untuk waktu yang diberikan. Saya mengucapkan selamat pagi untuk para guru, suster, dan teristimewa untuk para orang tua murid dari sekolah Notre Dame yang tentunya dalam hari-hari ini semakin bersemangat, semakin bergairah untuk mendampingi anak didik ya. Dan saya percaya semakin hari Bapak Ibu, orang tua murid juga semakin terbiasa untuk mendampingi putra-putrinya di masa pandemi ini. Sudah terbiasa untuk menggunakan media telekomunikasi termasuk juga media Zoom, YouTube, bahkan mendampingi anak-anak di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Saya mengucapkan terima kasih karena selalu dipercaya oleh sekolah untuk berbagi, dan hari ini kita berbagi sesuatu yang keren, yang sangat luar biasa, anak hebat, orang tua hebat. Bahkan judul ini juga bisa saya balik. Orang tua hebat, maka anak-anaknya akan hebat. Dan ini nanti yang akan kita bersama-sama bahas, kita akan diskusikan, maka nanti silakan Bapak Ibu, orang tua murid untuk bertanya sebanyak-banyaknya, baik pertanyaan yang sudah disiapkan atau nanti setelah selesai ini juga kita akan berdiskusi teristimewa tentang hal-hal yang berkenaan dengan pendampingan anak-anak. Baik, Miss Linda, saya langsung saja buka untuk slide saya. Silakan Pak. Ya. Oke, apakah bisa terlihat untuk slide-nya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, orang tua murid Notre Dame, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana kita bisa menjadi orang tua hebat supaya anak-anak kita hebat, saya selalu mengawali dari pertemuan itu dengan mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengafirmasi segala ungkapan kata-kata yang positif di dalam kehidupan kita. Karena apa yang Anda ucapkan itu pada akhirnya akan berpengaruh luas terhadap situasi dan kondisi Anda
dan lingkungan di mana Anda berada. Teristimewa ketika Anda berada dalam keluarga, maka apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan pasti juga akan berpengaruh kepada keluarga. Untuk itulah saya mengajak Anda semuanya untuk hening sejenak. Kita akan mengafirmasi positif, syukur, dan bahagia. Di sini nanti saya akan tampilkan satu video. Di dalamnya ada gambar, ada suara, ada lagu. Silakan Bapak Ibu untuk bisa merenungkan, bahkan jika Anda inginkan untuk kemudian mengikuti kata-kata itu, izinkan untuk Anda ikuti dalam hati, dan biarkan kata-kata itu pada akhirnya menjadi milik Anda. Anda boleh lihat, Anda boleh amati, bahkan Anda boleh hanya dengar dengan menutup mata. Maka mari kita bersama-sama untuk mengafirmasi positif, syukur, dan bahagia ini, supaya hidup kita juga diliputi rasa syukur dan bahagia. Aku bersyukur atas pagi yang tersedia, pertanda hidup yang kembali dianugerahkan. Aku bersyukur atas jantung yang berdetak, pertanda jiwa masih bertahan dalam hidup. Aku bersyukur masih dapat melihat keindahan, mendengar suara orang-orang terdekat, dan merasakan kehadiran pribadi tersayang. Dan rasa syukur itu yang terus membuatku bahagia. Aku bahagia karena apa yang sudah aku miliki, bukan yang tidak aku miliki. Aku bahagia karena apa yang sudah aku lihat, dengar, dan rasakan, bukan karena bayangan atau impian belaka. Aku bahagia karena inilah hidupku, yang kuterima dengan ikhlas dan kebesaran hati, termasuk segala peristiwa hidup yang terjadi. Aku bahagia bukan karena kemewahan atau keberuntungan, bukan karena tidak memiliki persoalan atau masalah, tetapi aku bahagia karena aku memilih untuk bahagia. Dan aku pilih bahagia karena hidupku dipenuhi rasa syukur. Bersyukur atas semua peristiwa hidup yang terjadi. Dan karena itulah ku jalani hidupku dengan penuh makna. Tetap bekerja dan berkarya penuh semangat. Walau situasi dan kondisi mungkin tidak bersahabat. Sembari terus berharap hidup yang kujalani selamat. Karena itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, kuizinkan diriku bahagia. Bahagia.
Oke, Bapak Ibu, para orang tua Nostradamus, setelah Anda mengikuti afirmasi positif syukur dan bahagia, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Mungkin boleh saya bertanya ke Miss Linda. Miss Linda, bagaimana perasaannya hari ini? Baik, Pak. Terima kasih. Perasaan saya sangat bahagia Oke, karena selalu tadi dari video tersebut diucapkan bahagia, bahagia. Jadi perasaan saya hari ini adalah senang dan bahagia, Pak. oke, terima kasih Miss Linda. Bapak Ibu, sadarkah kita semuanya bahwa perasaan atau apa yang Anda rasakan itu selalu berangkat dari apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda memikirkan sesuatu yang positif, memikirkan sesuatu yang optimis, maka itu akan memunculkan juga perasaan-perasaan yang positif. Demikian juga sebaliknya. Dan sadarkah kita apa yang Anda pikirkan yang pada akhirnya berpengaruh kepada perasaan Anda pasti akan direspon oleh tubuh Anda. Maka tubuh Anda juga akan menunjukkan bagaimana perasaan Anda. Kalau Anda semuanya merasakan bahagia, maka akan kelihatan dari raut mukanya yang bahagia. Kelihatan dari cara berjalan, cara duduk, cara menanggapi, cara berkata-kata. Dan sebaliknya, ketika pikiran Anda mungkin negatif, perasaannya negatif, pasti juga akan terlihat di tubuh. Bagaimana wajah yang mungkin menyeramkan, cemberut, dan sebagainya. Dan sadarkah kita, itu semuanya pasti akan berdampak pada lingkungan kita. Karena apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, yang direspon oleh tubuh, itu akan menjadi sebuah energi yang melebar luas di lingkungan Anda, dan tentunya itu akan dilihat juga oleh anak-anak Anda. Dan disitulah anak akan merespon, akan memodeling, dan yang lain-lainnya. Dan inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini sekolah memilih satu tema yang sangat luar biasa. Dan mohon izin saya membalik tema itu dengan tema orang tua hebat, anak-anak hebat. Karena apa yang terjadi pada anak-anak itu berasal dari lingkungan. Dan lingkungan yang terdekat, yang terutama, terkhusus adalah keluarga. Nah, inilah yang akan menentukan nanti anak-anak akan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Dan saya ingin bertanya juga, walaupun tidak perlu dijawab gitu ya. Apa yang Anda inginkan dari anak-anak Anda? Saya menjadi penasaran nih. Sebetulnya Anda inginkan apa dari anak-anak Anda? Apa yang Anda rindukan terjadi pada anak-anak Anda? Apakah Anda menginginkan seorang anak yang dalam tanda kutip kalau terlihat di gambar ini anak yang apa yang malas itu ya. Miss Linda ini kira-kira menggambarkan ini anak yang seperti apa ini yang paling atas ini? Baik, Pak. Sepertinya menggambarkan anak yang lagi kesulitan atau mungkin Ya. dianya lagi malas gitu ya, Pak? Oke, baik yang kelihatan malas, kelihatan kesulitan, sepertinya juga ada beban berat Iya. ini. Kalau yang sebelah kanannya, Baik, sebelah kanannya sepertinya ada penolakan dari anak ya, Pak? oke, ada penolakan. Jadi mungkin dinasihati, tetapi kamu mengalihkan, bahkan bisa jadi mulai melawan atau Iya. mengacuhkan. Kalau yang di bawahnya, Yang sebelah kiri, Pak, boleh, boleh itu satu persatu terlihat itu. Ya. baik, itu terlihat, kamar yang berantakan, begitu? Oke, ya, Iya. baik. Kemudian yang di Kemudian yang sebelahnya, di sampingnya itu seperti dikucilkan, satu anak ada yang dikucilkan, ada tidak bisa teman-temannya ya. bergabung dengan teman-temannya. Iya. Oke, yang bawah, dua bawah. Baik, yang di bawah itu anak seperti marah ya, Pak, ada rasa Ya, marah begitu. iya, iya. Kemudian yang satu lagi dia cenderung kurang percaya diri, kalau saya Iya, melihat seperti oke. itu, Ada ketakutan, ada ketakutan, iya. ya, ada kecemasan dan lain-lain ya.
Oke, terima kasih Mas Linda. Bapak Ibu, apakah ini yang Anda inginkan terjadi pada anak-anak Anda? Mungkin Anda menjawab, saya tidak menginginkan itu. Tetapi dalam realitas konkret, banyak anak-anak, terutama saya, ketika memberikan retret, memberikan rekoleksi, waktu-waktu sebelum pandemi ini, saya melihat contoh-contoh yang seperti ini nampak. Di mana satu, dua anak yang ketika diajak untuk berinteraksi, lalu dia mengucilkan diri, takut untuk bertanya, untuk menjawab, atau bahkan anak yang semau gue, tidak mau kemudian diatur, fokusnya ke hal-hal yang lain dan sebagainya. Nah, nanti kita akan refleksikan, apakah ini memang sejak awal anak diciptakan dari penciptanya seperti ini? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar. Atau anak-anak menjadi seperti ini karena ada sesuatu sebab. Karena saya selalu percaya juga akibat itu selalu ada sebabnya. Sehingga ketika anak-anak mungkin bersikap dalam tanda kutip negatif, pasti ada latar belakang yang membuat anak lalu bersikap seperti itu. Ya, jadi apa yang Anda inginkan dari anak-anak Anda, apakah seperti ini atau ya seperti ini? Nah, apakah seperti ini? Miss Lida, boleh dilihat itu diuraikan itu anak-anak yang seperti apa itu? Ya, baik Pak. Nah, kalau di sini saya melihatnya penuh kegembiraan ya Pak. Yang Oke, pertama, anaknya pertama. antusias untuk mungkin Hmm, menjawab ya di situ. ya, Jawab. Kemudian ya ada rasa percaya dirinya berarti. ya, Kemudian yang di sampingnya saya melihat anak yang mungkin sedang eh, mau menyendiri begitu betul ya Pak? Atau ya tenang, mungkin mungkin sedang relaksasi ya ingin relaksasi. ketenangan begitu. Betul, betul. Iya, yang bawah. Kemudian yang bawahnya sepertinya anak tersebut sedang antusias dengan eh, pekerjaannya atau kegiatannya mereka, begitu Mm-mm. dengan penuh sukacita. Iya, Kemudian yang di sampingnya itu mereka bersama dengan para teman-temannya, jadi bergembira oke, dengan teman-temannya. oke, baik. Yang paling bawah, Kemudian yang dua di yang paling bawah, bawah. ini saya lihat kebersamaan dalam keluarga ya Pak, Mm-mm. dari Ya, mamanya dengan juga anak-anak. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, kebersamaan tersebut. ya, Dan juga terakhir, sepertinya itu menggambarkan bahwa dia disiplin waktu, oke, tepat begitu sekali. anak Iya, tersebut. baik. Iya, terima kasih, Wes Linda, atas penjelasan dari gambar. Bapak Ibu, dari gambar ini pasti Anda sudah bisa menebak bagaimana karakter anak, sifat, kemudian kepribadian mereka. Tadi sudah diungkapkan oleh Miss Linda, yang pertama anak yang sangat aktif di sekolah, selalu ceria, bertanya, kemudian di sebelahnya anak yang juga memiliki keheningan, di situ saya gambarkan, saya ambil contoh kemauan anak untuk bisa meditasi atau hening gitu ya. Dan apakah ini mungkin dilakukan oleh anak-anak? Buktinya mungkin. Saya selalu dalam kesempatan retret itu memberi kesempatan kepada mereka untuk hening, duduk tanpa bersuara, bahkan dengan posisi yang sama persis seperti di gambar, dan mereka bisa, mereka mampu. Artinya ketika mereka diajak untuk sesuatu yang positif, pasti mereka juga mampu dan ada pengalaman di sana. Dan yang bawahnya, anak yang sungguh-sungguh smart, kemudian dengan lingkungan dia juga bisa bergaul dengan teman sebayanya, tidak merasa minder, tidak merasa dicuekin, tetapi mereka merasa bahwa mereka punya sahabat, punya teman. Dan yang bawah tadi dijelaskan secara jelas oleh Miss Linda, anak yang diberi kepercayaan untuk bersama-sama bertanggung jawab. Tidak semuanya diserahkan kepada orang tuanya, tetapi anak dilibatkan untuk kemudian bersama. Dan yang terakhir itu bagaimana kita memiliki gambaran anak yang disiplin. Pertanyaan saya, apakah ini yang Anda inginkan terhadap anak-anak Anda? Saya yakin kita semuanya sepakat bahwa ya, itu yang saya inginkan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ketika itu tidak terjadi, lalu apa yang harus saya lakukan? Atau ketika itu tidak optimal, lalu hal apa yang harus saya tingkatkan? Dan bagaimana saya bisa memiliki anak-anak yang seperti digambar. Tentunya ada banyak gambar, ini hanya mewakili. Bapak Ibu, mari kita lihat rahasianya. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita
bisa selaras atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan yang mereka cita-citakan. Nah, Bapak Ibu, satu prinsip dasar ketika kita berusaha untuk memahami anak-anak kita. Ya, ini. Children see, children do. Ya, ini prinsip di dalam mendampingi anak-anak. Apa yang anak-anak lihat, itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak. Apalagi anak itu tinggal di rumah itu mulai kecil, bahkan sejak di dalam kandungan, anak itu sudah berada paling dekat dengan mamanya, dengan papanya, dengan lingkungannya. Segala sesuatu yang terlihat, segala sesuatu yang didengar, segala sesuatu yang dirasakan, pasti akan selalu dimodeling oleh anak-anak. Maka jangan heran, ada orang yang mengatakan bahwa anak itu adalah copy paste orang tuanya. Karena apa? Children see, children do. Kita akan melihat apa yang terjadi atau gambaran apa children see, children do ini. Beberapa mungkin sudah pernah melihat di balik kata-kata ini dengan tampilan film yang nanti akan saya sebutkan, akan saya tampilkan. Tetapi walaupun Anda sudah melihat, setidaknya ini menjadi sebuah peneguhan bahwa iya, itu yang terjadi. Dan bagi orang tua yang mungkin belum pernah melihat sebuah video ini, mudah-mudahan menjadi tersadarkan bahwa apa yang Anda lakukan itu selalu berdampak kepada anak-anak Anda. Saya tampilkan ini. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. Say the damn thing to me! What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want